Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Wirtianto dari Universitas Pelita Bangsa dengan Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan apa itu jangka sorong dan mikrometer dan beberapa contoh soalnya. Untuk memenuhi tugas Fisika 2 dengan dosen pengampu Bapak Ari Yunardi, SPD, MSI. Pembahasan pertama yaitu tentang jangka sorong. Apa sih jangka sorong itu? Jangka sorong adalah alat yang dapat digunakan untuk mengukur panjang benda dengan tingkat ketelitian 0,1 mm. Alat ini juga dapat digunakan untuk mengukur diameter dalam cincin, diameter luar cincin, dan dapat mengukur kedalaman gelas. Lalu, dalam jangka sorong itu ada bagian apa aja? Yang pertama, ada rahang dalam atau atas yang berfungsi untuk mengukur diameter dalam. Yang kedua, ada baut pengunci rahang yang berfungsi agar tidak dapat bergeser ketika membaca pengukuran. Yang ketiga, ada skala utama dengan standar metrik, yaitu inci. Yang keempat, ada tangkai ukur kedalaman yang berfungsi untuk mengukur tingkat kedalaman, misalnya kedalaman gelas atau yang lainnya. Selanjutnya, ada skala utama. Skala utama yang ini dengan standar internasional, yaitu milimeter. Selanjutnya ada skala Vernier atau skala Nonius. Skala Nonius berfungsi untuk membaca hingga 0,05 mm. Yang terakhir ada rahang luar atau rahang bawah yang berfungsi untuk mengukur diameter luar. Bagaimana cara membaca jangka sorong? Untuk membaca jangka sorong, kita harus menentukan dua skala terlebih dahulu, yaitu skala utama yang ada pada bagian atas, yang kedua ada skala Nonius yang ada pada bagian bawah. Untuk membaca skala utama, lihat pada gambar di atas garis horizontal. Di sini kita melihatnya adalah garis yang paling mendekati dengan angka 0 pada skala Nonius. Jadi untuk membaca skala utama, kita berpatokan pada garis angka 0 pada skala Nonius. Garis mana yang paling dekat? Yaitu garis pertama setelah angka 2. Yang bisa kita simpulkan yaitu 2,1 cm atau 21 mm. Yang kedua, ada skala Nonius. Untuk membaca skala Nonius adalah kita lihat garis antara skala Nonius dan skala utama yang lurus atau yang sejajar antara atas dengan bawah. Dengan skala Nonius tadi adalah 0,01 mm per mohon maaf untuk skala Nonius adalah 0,1 mm per satu garis. Setelah skala utama kita tentukan 2,1 cm atau 21 mm. Skala Nonius di sini yang paling lurus adalah garis ke-3, yaitu kita bisa simpulkan adalah 0,3 mm. Di sini untuk menghitung hasil ukur pada jangka sorong adalah skala utama ditambah skala Nonius. Yang sudah kita bahas tadi, skala utama kita tentukan adalah 0,1 mm. Sedangkan skala Nonius kita sudah menemukan adalah 0,3 mm. Jadi hasil dari skala utama ditambah skala Nonius adalah 21,3 mm. Soal pada jangka sorong. Carilah hasil ukur pada gambar di samping. Yang harus kita cari utama adalah skala utama. Skala utama adalah skala yang paling mendekati garis 0 pada skala Vernier. Di sini
yang paling mendekati adalah garis pertama setelah angka 4. Jadi kita bisa simpulkan skala utamanya adalah 4,1 cm atau 41 mm. Kita bisa tulis untuk menghitungnya, skala utama adalah 4,1 cm. Langkah berikutnya kita menghitung atau mencari skala nonius. Skala nonius adalah skala yang lurus. Jadi di sini yang lurus adalah di sini. Kita hitung berarti ada 0,7 mm. Skala nonius adalah 0,7 mm atau 0,07 cm. Sekarang kita jumlahkan. Skala utama ditambah skala nonius 4,1 cm ditambah 0,07 cm. Yaitu hasil dari gambar tersebut adalah 4,17 cm. Pembahasan kedua yaitu mikrometer skrup. Apa sih mikrometer skrup? Apa yang membedakan mikrometer skrup dengan jangka sorong tersebut? Mikrometer skrup adalah alat ukur besaran panjang yang cukup presisi. Jadi mikrometer skrup ini mempunyai tingkat ketelitian hingga 0,01 mm. Penggunaan mikrometer skrup biasanya untuk mengukur diameter benda melingkar, seperti kawat atau kabel. Lalu, dalam mikrometer skrup ada bagian apa aja? Dalam mikrometer skrup ada poros tetap atau anvil, yaitu poros yang tidak bergerak yang berfungsi untuk menjepit objek tersebut. Selanjutnya ada poros geser atau spindle, yaitu poros bergerak berbentuk komponen silindris yang digerakkan oleh thimble. Yang ketiga adalah pengunci atau lock nut, yaitu bagian yang dapat digunakan untuk mengunci pergerakan poros geser. Selanjutnya ada sleeve. Sleeve adalah bagian statis berbentuk lingkaran yang merupakan tempat ditulisnya skala pengukuran. Dalam sleeve terdapat dua skala, yaitu skala utama dan skala nonius. Selanjutnya ada thimble, yaitu bagian yang dapat digerakkan oleh tangan penggunanya. Jadi di thimble ini kita bisa mengatur tingkat ketebalan dari benda tersebut. Selanjutnya ada ratchet. Ratchet adalah bagian yang dapat membantu menggerakkan poros geser dengan pergerakan lebih perlahan dibanding menggerakkan thimble. Yang terakhir ada rangka atau frame, yaitu komponen berbentuk C yang menyatukan poros tetap dan komponen-komponen lain yang ada dalam mikrometer skrup. Selanjutnya, bagaimana cara membaca mikrometer skrup tersebut? Sama seperti dengan jangka sorong, kita harus menentukan skala utama dan skala nonius. Tapi di dalam mikrometer skrup ini, skala utama kita bagi menjadi dua. Dengan ketentuan membaca skrumeter adalah, mikrometer skrup adalah, yang pertama, baca skala utama di bagian garis atas horizontal. Jadi di sini kita menghitung di atas garis horizontal dengan skala 1 garis 1 mm. Yang kedua, kita masih menghitung skala utama, yaitu dengan melihat garis di bawah garis horizontal dengan skala 0,5 mm atau 0,1 mm tergantung banyaknya garis bawah di antara dua garis di atas. Yang ketiga, kita harus membaca nonius dengan skala 0,01 mm. Untuk rumus penghitungan mikrometer skrup sama seperti jangka sorong, yaitu skala utama ditambah skala nonius. Pada gambar ini, kita bisa lihat skala utama dan skala nonius. Kita harus menghitung skala utama terlebih dahulu, karena dibagi menjadi dua. Garis pada atas garis horizontal, kita lihat ada 4. Ada 4, kita hitung mulai dari 0, 1, 2, 3, 4.
Berarti skala utama bagian atas garis horizontal adalah 4 mm. Kemudian kita hitung skala utama di bagian bawah garis horizontal. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita lihat dengan skala 0,1 mm adalah 0,5 mm. Untuk skala utama kita sudah menemukan, yaitu 4 dan 0,5 mm. Sekarang kita lihat untuk skala nonius. Skala nonius adalah garis yang tegak lurus. Di sini adalah yang paling dekat dengan 45. Satu garis di atasnya adalah 46. Berarti skala nonius pada gambar di atas adalah 0,46 mm. Sekarang kita hitung hasil ukur pada gambar tersebut. Skala utama kita jumlahkan terlebih dahulu, 4 ditambah 0,5 mm, yaitu 4,5 mm. Sedangkan skala noniusnya adalah 0,46 mm. Hasil ukur pada gambar di atas adalah 4,96 mm. Ada satu contoh soal mengenai mikrometer skrup. Carilah hasil ukur pada gambar di samping. Dengan rumus sama seperti jangka sorong, yaitu skala utama ditambah skala nonius. Kita lihat dulu skala utama pada gambar tersebut. Di sini ada 1, 2, 3. Skala utama pada gambar tersebut adalah 3 cm atau 30 mm. Kita catat skala utama dari 3 cm atau 3,00 mm. Skala nonius kita lihat di sini adalah angka 20, naik 1 garis di atasnya adalah 21, naik 1 lagi adalah 22. Jadi skala nonius pada gambar tersebut adalah 0,2 mm. Kita catat itu skala nonius 0,22 mm. Hasil ukur pada gambar tersebut adalah 3 mm, 3 cm ditambah 0,22 mm. Hasil akhirnya adalah 3,22 mm. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan mengenai jangka sorong dan mikrometer skrup. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang tepat atau salah, mohon dikoreksi. Saya akhiri penjelasan saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.